Dia adalah seorang wanita yang sebelumnya hidupnya gelimang harta, namun setelah jadi mualaf, semuanya hilang. Jadi ketika sebelum gue masuk Islam, gue kan ngerasa dulu gue berbuat yang haram-haram, kaya-kaya aja gue, duit gue banyak, gak pernah di bawah 9 digit itulah. Kok ketika gue masuk Islam, gue bangkrut kan gitu ya? Ada pertanyaan itu tapi gue gak marah. Jadi ibaratnya hidup gue itu lagi diriset sama Allah. Allah hancurin gue, hancur sehancur-hancurnya. Gue bahkan dijauhi oleh beberapa orang yang gue anggap sahabat, yang sering gue bantu dan sebagainya. Ketika gue masuk Islam, tanpa ada masalah ya, itu gue kayak ditinggal sendiri. Semua orang menjauh, jadi gue kayak sendirian. Udahlah, ditinggal temen, banyak masalah, bangkrut dan lain sebagainya. Biar duit. Akhirnya Dalam keterpurukannya, dia tetap sabar dan berpikiran positif kepada Allah hingga Allah memulihkan keadaannya kembali. Apa yang dia lakukan sebenarnya? akhirnya gue baca tentang istighfar itu. Oh ternyata positifnya adalah Allah lagi meriset hidup gue. Dari yang gue punya duit gak halal itu, dihabisin sama Allah. Nih lu mulai hidup baru, gue kasih lu hidup yang baru, sifat yang baru, pembawaan baru dan lain sebagainya. Nggak taunya dengan gue share sedekahin ilmu pengetahuan lu, di sana lah terladam rezeki gue. Ternyata di saat gue mepet, gue gak ada duit, Allah tuh gak nyeburin gue ke sana gitu. Wanita kedua ini juga mengalami hal yang sama. Tak lama setelah jadi mualaf, hartanya pun habis. Namun dia ikhlas karena dia ingin anaknya menjadi anak yang soleh. Berapa ratus juta habis dalam 1 tahun. Padahal saya biasanya orangnya pinter banget nabung. Ya mungkin itu ya. Nah, hanya saya diuji dengan sejatuh-jatuhnya. Sampai istilahnya kita nggak bisa makan, minus banget. Udah pernah saya rasain. Temen hidup saya berkekurangan. Tapi buat saya tenang. Jadi kehidupan saya yang sesudah masuk Islam ini bukan saya anggap musibah gitu. Ini adalah ujian yang saya harus bisa kan. Supaya anak saya jadi anak yang soleh. Itu aja saya nggak minta muluk-muluk. Intinya kalau saya meninggal, mereka bisa mendoakan. Semoga kedua kisah mualaf ini bisa menjadi inspirasi bahwa saat kita berserah kepada Allah, Allah pasti akan menolong.